Ini saya akan membahas soal isi dan sesuai kisi-kisi Permen PEN RB 2021. Teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya, sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami supaya kami juga semangat membahas atau membuat video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian tombol loncengnya ya, supaya kalian juga bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung bahas soalnya teman-teman. Nyonya H, G1P0A0, hamil 38 minggu, melakukan kunjungan ulang yang untuk memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit. Volume air ketuban pada kehamilan cukup adalah A 500 cc sampai dengan 1000 cc, B 1000 cc sampai dengan 1500 cc, C 1500 cc sampai 2000 cc, D 2000 cc sampai 2400 cc, atau E 2500 cc sampai 2800 cc. Jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu 1000 cc sampai 1500 cc, yaitu perkiraan volume air ketuban ketika kehamilan cukup bulan. Volume air ketuban akan berkurang dengan meningkatnya usia kehamilan serta adanya penurunan fungsi plasenta. Nyonya A, G1P0A0, usia kehamilan 8 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan ibu mendapat TT1. Jarak ibu mendapat TT yang kedua adalah A 20 minggu, B 28 minggu, C 4 minggu, D 8 minggu, atau E 24 minggu. Jawabannya adalah C ya teman-teman, yaitu 4 minggu. Ya, jadi jarak TT1 ke TT2 itu 4 minggu ya. Imunisasi TT sebaiknya dilakukan 5 kali untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Nyonya D dengan usia kehamilan 12 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Nyonya D mengatakan setiap pagi mengalami mual muntah. Dari hasil anamnesis, waktu istirahat Nyonya D selama 8 jam dan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pendidikan kesehatan yang diperlukan Nyonya D adalah A. Mobilisasi dan body mekanik, atau B. Exercise atau senam hamil, E. Istirahat atau tidur, D. Nutrisi, atau E. Imunisasi. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu nutrisi atau gizi. Tata laksana umum untuk mual muntah pada kehamilan yaitu sedapat mungkin pertahankan kecukupan nutrisi ibu, termasuk suplemen vitamin dan asam folat di awal kehamilan. Anjurkan istirahat yang cukup dan hindari kelelahan, sehingga pendidikan kesehatan yang diperlukan untuk Nyonya D adalah nutrisi. Ya, selama ibu mengalami mual muntah, ibu akan mengalami gangguan pemenuhan cairan elektrolit tubuh. Bidan harus memberikan konseling nutrisi atau gizi seperti perlunya untuk mengkonsumsi zat besi, karbohidrat kompleks, protein, dan beberapa jenis vitamin. Nyonya B, G1P0A0, hamil 25 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan Hb 7 gram dan pasien mengatakan terkadang tidak rutin mengkonsumsi tablet Fe. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Anemia ringan, B. Anemia berat, C. Anemia grafis, D. Anemia sedang, atau E. Placenta previa. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu anemia sedang ya. Kalau di bawah dari 7 gram itu anemia berat,
Ya, jadi 7 sampai 10 itu anemia sedang, 10 sampai 11 itu anemia ringan ya teman-teman, 10 sampai 10,5 seperti itu. Nyonya F hamil 19 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi nadi 83 kali per menit, dan TFU lebih besar dari usia gestasinya. Pada pasien terdapat sindroma mirip preeklamsi, tidak terdengar denyut jantung janin, keluar jaringan seperti anggur, serta hasil pemeriksaan dalam serviks terbuka. Diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah A. Abortus incipient, B. Abortus incomplete, C. Abortus mola, D. Abortus imminens, atau D. Abortus komplit. Jawabannya adalah C ya teman-teman, abortus mola ya. Karena dari kasus ini disebutkan hamilnya ya tidak ada di JJ-nya, kemudian ada keluar jaringan seperti anggur ya, kemudian serviksnya terbuka, usia gestasinya melebihi dari usia seharusnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kehamilan mola merupakan proliferasi abnormal dari Fili choriolis. Tanda adanya mola hidatidosa adalah gejala sangat bervariasi mulai perdarahan mendadak hingga shock sampai perdarahan samar-samar hingga sukar untuk dideteksi, seperti hamil muda. Tapi derajat keluhan sering lebih berat. Kemudian uterus lebih besar dari usia kehamilan. Kemudian tidak ada tanda-tanda adanya janin, adanya nyeri perut, serta serviks membuka. Atau mungkin timbul preeklamsi atau eklamsi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Atau penegakan diagnosis kehamilan mola dibantu dengan pemeriksaan USG. Memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien merupakan kewajiban bidan terhadap A. Sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, B. Profesinya, C. Pemerintah nusa bangsa dan tanah air, D. Diri sendiri atau E. Tugasnya. Jawabannya adalah E ya, jadi tugasnya ya. Jadi tugas sebagai bidan adalah memberikan pelayanan paripurna terhadap klien keluarga masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien. Jadi kode etik bidan di Indonesia itu ada 7 bab ya. Yang pertama, kewajibannya terhadap klien dan masyarakat ada 6 butir. Kewajibannya terhadap tugasnya ada 3 butir. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lain ada 2 butir. Kewajiban bidan terhadap profesi ada 3 butir. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri ada 2 butir. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air ada 2 butir. Kemudian penutupnya ada 1 butir ya. Teman-teman bisa baca di kode etik bidan ya. Kemudian kewajiban bidan terhadap tugasnya ya, yang ada pada soal ya teman-teman, yaitu memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien. Kemudian memberikan sebuah pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan, serta menjamin atas kerahasiaan dan keterangan pasien kecuali diminta oleh pengadilan atau sehubungan dengan kebutuhan klien. Seorang bidan desa sedang melakukan penggajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut
banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran berat badan lahir rendah (BBLR) ya teman-teman. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat berkurang, termasuk fungsi bidan sebagai A. Pengelola, B. Kolaborasi, C. Pelaksana, D. Peneliti, atau E. Pendidik. Jawabannya adalah peneliti ya. Dia melakukan pengkajian, jadi termasuk dari fungsi bidan sebagai peneliti. Ya. Peran sebagai peneliti atau investigator yaitu ada beberapa ya teman-teman. Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok ya, yaitu yang mencakup mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, kemudian menyusun rencana kerja pelatihan, kemudian melakukan investigasi sesuai dengan rencana, kemudian mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut, kemudian memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Nah, fungsi dari peran sebagai peneliti sendiri itu mencakup hal berikut ya, melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau kelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, kemudian melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya KIAKB, termasuk pemanfaatan sumber yang ada pada program dan sektor terkait, termasuk peran bidan sebagai A. Pengelola, B. Kolaborasi, C. Pelaksana, D. Peneliti, atau E. Pendidik. Jawabannya adalah A ya, sebagai pengelola. Peran sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki dua tugas, yaitu tugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, bidan bertugas yaitu mengembangkan pelayanan dasar dan kesehatan di wilayah kerja. Partisipasi dalam tim, bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Seorang perempuan 25 tahun G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu. Kala satu di BPM ditemani suaminya dengan keluhan mulas sering. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang. Minta digosok pada bagian yang sakit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan tensi 110/80 mmHg. Nah, di 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Peran yang dilakukan oleh bidan adalah A. Pengelola, B. Kolaborasi, C. Pelaksana, D. Peneliti, atau E. Pendidik. Jawabannya adalah C teman-teman, sebagai pelaksana, karena di sini dia sedang mempersiapkan untuk memimpin persalinan ya. Bidan G sebagai karu ya, ruang bersalin di sebuah rumah sakit umum daerah. Ia juga ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa kebidanan yang sedang dalam kegiatan praktik di rumah sakit. Bidan G memberikan bimbingan kepada mahasiswa kebidanan, termasuk dalam fungsi bidan sebagai A. Pengelola, B. Kolaborasi, C. Pelaksana, D. Peneliti, atau E. Pendidik. Jawabannya adalah E ya teman-teman, yaitu pendidik ya. Bidan sebagai pendidik yaitu memberikan penyuluhan kepada individu,
keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta KB, membimbing dan melatih dukun serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan, memberikan bimbingan kepada peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat, kemudian mendidik peserta didik di bidan atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan bidang keahliannya ya. Karena di sini dia sebagai karu ya di soal ini. Kemudian juga dia ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa kebidanan yang praktik di rumah sakit tersebut. Jadi fungsi bidannya sebagai pendidik ya. Demikian soal-soal yang bisa sharing-sharingkan. Oh ini teman-teman ada yang tertinggal ya. Jadi tugas mandiri bidan, peran sebagai pelaksana bidan itu ada 3 kategori tugas, yaitu mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Nah, ini yang tugas mandiri bidan yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, kemudian memberikan pelayanan dasar pranikah pada anak remaja, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan normal, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam persalinan dengan melibatkan klien keluarga, kemudian memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa nifas, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur, memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium serta menopause, kemudian memberikan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan teman-teman, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKB. Karena soal-soal yang saya buat ini adalah soal-soal yang sering keluar di tahun-tahun sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan tahun ini keluar ya. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan memberikan referensi belajar, tempat belajar ya di Sahabat CPNS ya. Di sini lengkap banget. Kalian bisa melakukan atau mendapatkan materi, kemudian bisa juga latihan soal dan try out di sini ya. Sesuai dengan sistem CAT, teman-teman. Kalau kalian minat, kalian bisa mendaftar dengan menggunakan kode referral ini supaya kalian mendapat potongan harga. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian klik tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.